Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Sapitri. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, semester 4, jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan penguat atau jaringan penyokong. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu judulnya yaitu penjelasan materi jaringan penguat atau jaringan penyokong. Dengan tujuan dapat memberikan penjelasan materi tentang jaringan penguat dan jaringan penyokong. Rumusan masalahnya yaitu apa pengertian jaringan penguat, apa saja jenis-jenis jaringan penguat, dan apa perbedaan antara koenkim dan sklerenkim. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rumusan masalah, kita bisa menentukan hipotesis. Hipotesisnya yaitu bisa memahami konsep dan pengertian dari jaringan penyokong dan jaringan penguat, dan mengetahui jenis-jenis jaringan penguat dan jaringan penyokong, dan yang terakhir dapat membedakan perbedaan antara jaringan koenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, untuk percobaan di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan penguat dan jaringan penyokong ini. Jaringan penguat adalah salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang memiliki fungsi untuk memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut dapat berdiri dengan tegak. Jenis jaringan penguat berdasarkan bentuk serta fungsinya ada dua, yaitu yang pertama jaringan koenkim dan yang kedua jaringan sklerenkim. Yang pertama, jaringan koenkim merupakan jaringan yang memiliki fungsi sebagai jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif, mengadakan pertumbuhan serta juga pengembangan. Ciri-cirinya yaitu lentur, lunak, dan tidak berlignin, terdiri dari sel-sel hidup. Jaringan koenkim ini terdapat pada tangkai daun, dan batang muda. Berdasarkan cara penebalan dinding, koenkim dibedakan menjadi 4. Yang pertama, koenkim amular atau sudut, koenkim lameral atau lumpang, koenkim tubular atau lakunar, dan koenkim cincin atau anular. Yang kedua, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini merupakan suatu jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Ciri-cirinya, dinding sel tebal terdiri dari zat lignin, terdapat pada tanaman matang atau juga disebut dengan tanaman berkayu. Berdasarkan bentuknya, jaringan sklerenkim ini dibagi menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim dan sel batu atau skleroid. Selanjutnya, perbedaan jaringan koenkim dan jaringan sklerenkim. Perbedaan jaringan ini berdasarkan letaknya. Koenkim terletak pada tangkai daun, dan batang muda, sedangkan sklerenkim terletak pada tanaman matang atau tanaman berkayu. Berdasarkan dinding sel, koenkim terdiri dari selulosa dan pektin, sedangkan sklerenkim terdiri dari lignin. Selanjutnya berdasarkan sifat jaringannya. Koenkim ini terdiri dari sel-sel hidup, sedangkan sklerenkim terdiri dari sel-sel mati. Berdasarkan fungsinya, koenkim menahan lentur peregangan oleh angin, sedangkan sklerenkim fungsinya pelindung dan transportasi air serta nutrisi. Jadi, kesimpulannya dari materi jaringan penguat atau jaringan penyokong ini, jaringan penguat ini merupakan jaringan penyusun tumbuhan yang fungsinya untuk memperkuat suatu tumbuhan supaya agar tetap berdiri tegak. Pembagiannya, jenisnya berdasarkan bentuk serta sifatnya ada dua, yaitu jaringan koenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan koenkim berdasarkan cara penebalan dindingnya dibagi lagi menjadi 4, dan jaringan sklerenkim berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2.
Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.